Halo guys, jadi sekarang saya sudah sampai di Sulbar, tapi saya lupa video perjalanan pas pulangnya karena perpisahan sangatlah menyedihkan, jadi saya tidak mampu. Kali ini saya sudah sampai di rumah dengan keadaan yang masih agak sedikit puyeng. Tapi saya memutuskan untuk ganti spray supaya tidur saya bisa nyenyak sampai besok siang. Dan saya belum mandi asal kalian tahu, tapi saatnya saya membersihkan dulu guys. Yang bertanya bilang saya tidak pernah ganti spray, sabar guys, saya sudah mau ganti spray karena semua sprayku, sarung bantalku, selimutku itu penuh dengan bulu-bulunya Cimong. Tapi tenang saja, Cimong sekarang sudah disingkirkan dan Cimong tinggal di rumahnya orang, dirawat sama babu baru guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan juga lupa nonton sampai selesai. Bye bye. Jadi ini temanya beberes barang-barang dari kampung sekaligus bersihkan rumah juga, karena rumah yang ditinggal itu pasti sangat kotor guys, walaupun tidak ada penghuninya. Stay tune nah. Spraynya warna pinky, ini kesukaannya saya, jadi ini juga dari kampung guys, saya belinya di Bone. Suka sekali warna pink adalah warna kesukaanku. Mari kita buka. Aduh, ini apanya guys, saya tidak tahu. Ternyata ini terlalu besar guys. Masya Allah, tabarakallah, sudah pink gak tuh? Masih belum rapi guys. Ini cantiknya, oh sudah pink banget kan? Ini pink, ini pink, ini pink, ini pink. Bajuku juga hampir 100% itu warnanya pink semua. Saking sukanya sama warna pink. Hihi. Sekarang saya mau mandi guys, sampai ketemu nanti. Halo guys, sekarang saya sudah mandi dan saatnya kita membereskan semua ini. Ini semua barang yang dari kampung. Kalau ini barang jualannya saya, jadi kita bakal jualan guys untuk mengisi waktu luang daripada saya cuma tidur. Jadi
mending kita menjual biar dapat uang. Dan ini pakaiannya suami saya. Kalau kopernya saya sudah ada di kamar tapi belum dibereskan, jadi kita angkat terus pisahkan barang yang mau dicuci dan yang siap masuk lemari. Barang saya di koper itu, ini juga barang saya. Nah, ini pakaian sudah dicuci tapi belum sempat saya lipat kemarin karena mobil jemputan sudah keburu datang. Tapi kayaknya ini mau dicuci ulang guys, karena waktu di kampung saya mandinya di sungai dan ini masih banyak bekas duduk di lumut sungai, jadi kita cuci ulang. Ini juga sudah dicuci, jadi sisa kita lipat. Kita lipat sambil cerita-cerita. Ternyata 2 minggu itu adalah waktu yang sangat singkat. Saya rasa baru kemarin ke kampung dan sekarang saya sudah di rumah lagi guys. Kayak belum lepas rinduku, saya harus pulang lagi. Paling bikin terharu itu pas saya pulang, semua orang menangis, saya juga menangis karena kita ketemunya sudah jarang. Padahal saya pas sebelum kak menikah tidak bisa kak jauh dari orang tuaku. Kalau misal jauh paling lama itu 1 bulan, itu pun sudah paling lama. Dalam 1 bulan itu pun saya nangis-nangis karena mau pulang sama mamaku. Tapi pas sudah nikah saya harus ikut suami dan pisah sama orang tuaku. Jadi sekali guys. Tapi mami dia apa? Yang namanya berumah tangga toh, siapa suruh menikah? Kalau di kampung rasanya tentram sekali, tidak ada masalah. Pas di kampung juga saya tidak ada kerja apa-apa guys. Pas saya bangun semua pekerjaan sudah selesai dikerja sama anakku. Cuci piring pun saya jarang, kalau pernah paling cuma 1 kali karena anakku rajin sekali, pengen nangis. Bahkan bajuku pun dicuci sama mamaku, dilipat sama mamaku, semuanya mamaku. Dan sekarang saya harus mengerjakannya sendiri lagi. Saya juga mau cerita guys. Jadi saya itu sempat kena tipu pas di kampung. Saya kena tipu uang sebesar 1,5, 1,5 juta. Tapi uang itu digabung uangku dengan uangnya kakakku guys. Dan yang tipu saya itu adalah orang yang saya anggap baik sekali. Hati-hati guys bagi kalian yang kalau ada yang minta tolong sama kita, walaupun baik mukanya, kita yang terlalu gampang percaya dari mukanya saja, kan bisa jadi itu hanya topengnya dia guys. Dan waktu itu dia datang ke rumah dengan alasan dia mau beli sapi. Katanya begitu. Rumahnya itu sangat jauh dari rumahnya mamaku di kampung. Tapi dia bilang dia mau pinjam uang karena uangnya tidak cukup, sedangkan sapi yang dia mau beli itu sudah mau diantar ke rumahnya. Terus dia bilang kalau dia mau pinjam uang dulu 1,5. Sebenarnya dia butuhnya uang itu, dia butuh uang bukan 1,5, tapi katanya dia dibulatkan saja jadi 1,5. Terus saya itu percaya. Dia bilang, pertama dia bilang begini guys, ada sapi mau saya beli, harganya 7 juta, tapi karena murah jadi saya mau ambil. Sebenarnya saya mau beli 1 sapi, tapi karena saya ditawarkan 1 sapi lagi dan harganya murah, jadi mau kak beli. Terus saya percaya dong guys, karena dia itu orangnya baik sekali, saya sudah percaya. Terus saya kasihlah uangnya uangku 800, uangnya kakakku 700. Setelah itu
itu pas saya kasih, di situ dia buru-buru karena katanya sapinya sudah mau diantar. Terus bohong yang keduanya, katanya dia mbak pinjam motor di dekatnya rumahku, mbak pinjam dengan orang. Tapi saya tidak percaya karena kan di rumahku itu kampung, rumah mamaku perkampungan, terus kita tidak perlu pakai helm kalau pinjamnya di dekat rumahku. Ya kenapa yang punya motor itu mbak pinjamkan dia dengan helmnya toh. Jadi saya di situ berpikir panjang, ih kayak curiga kak ini, kenapa dia dipinjam motor kata sama orang di dekat rumahku, tapi kenapa dengan helmnya, sedangkan di rumahku lorong guys, lorong perumahan sih, tidak terlalu banyak rumah, tapi pokoknya tidak perlu pakai helm. Di situ saya curiga, tidak mungkin dia nggak pinjam motor di lorong kalau misalkan tidak mungkin dia dipinjamkan motor dengan helmnya kalau cuma untuk datang ke rumahku. Karena dia bilang, ini kebohongan ketiga, karena dia bilang kata beli sapi itu di dekatnya sekolah SD dekat jembatan. Nah di situ saya pusing lagi karena tidak ada sekolah SD di dekat jembatan. Tapi berusaha kak dulu berpikir positif toh. Saya bilang, oh iya memang ada sekolah di sekolah SD di dekatnya sekolah SMA aku, lalu di situ memang ada jembatan, tapi jaraknya tidak dekat guys, agak lumayan jauh. SD-nya di sini dan jembatannya itu di sebelah sini, agak lumayan jauh. Tapi saya masih berusaha berpikiran positif sampai di situ saya termakan omongan manisnya. Setelah itu dia janjinya, ini kebohongan keempat, dia janji saya uangku bakal dikembalikan hari Jumat karena dia mau datang ke rumah lagi. Jadi satu hari Jumat itu dan ternyata dia tidak datang. Bodohku, saya tidak tanya namanya siapa, saya tidak untuk minta jaminan apapun, saya tidak minta nomornya dia, namanya pun saya tidak tahu guys. Di situ saya pusing karena bagaimana caranya mau saya tagih sedangkan namanya tidak saya tahu. Nah di situ saya tanya, yang katanya itu sepupunya dia, jadi saya tanya dia ada nomornya sama kita. Nah di situ dia bilang dia tidak punya nomor, kata HP-nya tidak ada. Padahal waktu dia datang ke rumah itu dia punya HP guys, serius dia punya HP di situ dan sempat main WA juga, berarti itu HP-nya karena dia sempat main WA. Nah di situ saya mulai tidak percaya. Terus kemudian, nah ini saya pulang ke Sulbar lagi hari Jumat. Nah hari Jumat itu kan janjinya dia mau kembalikan uangku, tapi pas saya telepon itu, ditelepon sama sepupunya sih, suamiku yang bicara, dia bilang, mana mi uangku? Nah bilang, oh tunggu saja ya, nanti singgah di jalan saja, saya ada di mana tuh saya tidak tahu, di Sopeng atau di Pindrang, saya tidak tahu. Di situ dia bilang katanya mau kasih uangnya itu di jalan. Nah saya percaya lagi guys, tapi salahnya lagi suamiku, dia bertanya di jalan mana, jalannya kan jauh panjang, jadi kita tidak ngerti. Nah pas di situ, oh jadi yang bilang kalau dia itu ada di Sinjai, kalau bukan dia itu ada di Sopeng kalau bukan di Pindrang itu sepupunya yang bilang, itu pun katanya dia yang tanya, tapi tidak tahu itu benar apa tidak karena saya juga lupa bertanya pas menelpon itu, saya lupa tanya, bilang dia ada di jalan mana menunggu, katanya begitu, dia menunggu di jalan. Terus pas saya sebentar naik mobil perjalanan ke sini, saya heran kenapa Sinjai kenapa Sopeng, Pindrang, Sidrap sudah terlewat, bahkan kita sudah sampai di Mamuju. Pas sampai di Mamuju paginya itu saya heran kenapa tidak ada singgah-singgah, padahal kan dia, jadi sopir yang bawa mobilnya ini itu sepupu dengan orang yang mbak tipu saya itu. Jadi saya heran di situ kenapa tidak singgah sopirnya ini, padahal kan yang sepupunya tadi menelpon dia mau ketemu di jalan untuk kasih uangnya saya, tapi ternyata tidak ada guys. Di situ sopirku itu kan sepupu dengan penipu itu. Sopir itu bilang kalau misal nanti uangnya tidak kembali biar saya yang ganti, tapi saya bilang kalau sopirnya itu yang mau ganti tidak usah, saya ikhlaskan tapi saya mau dia tuh tanggung jawab, karena saya tanya begini, uang segitu tuh tidak mudah didapat guys, apalagi bagi kita yang masih baru memulai rumah tangga tuh kayak susah sekali dapat uang segitu. Jadi saya usahakan untuk kembali uangku, apalagi uangku waktu itu menipis karena saya habis beli barang jualan, kan saya mau menjual. Nah terus saya sempat emosi, tapi katanya suamiku jangan emosi, karena kalau emosi juga nanti kenapa tuh. Jadi di situ saya memutuskan untuk tidak bicara, cuma suamiku yang bicara. Di situ bicaranya lembut sekali, si penipu itu lembut sekali. Dia bilang nanti ya bos, bilang bos sama suamiku guys, dia bilang nanti ya saya TF kan, bilang suamiku, oh iya pale nanti TF pale saja begitu. Tapi sampai sekarang tidak ada, dan sekarang sudah hari Sabtu uangnya belum ada. Dan
Pas sampai di tiket, suamiku terpaksa tarik uang, padahal uang itu yang ada di rekeningnya suamiku itu uang terakhirnya guys. Terpaksa dia tarik lagi, dia ambil uang di ATM, terus habis uang di ATM habis, karena kita harus terus sewa mobilnya saya itu banyak, karena saya punya barang bawaan juga banyak, karena barang jualanku guys ada 2 karung memang. Jadi di situ saya tambah sewanya dari 400 jadi 500 per orang, karena saya 3 orang jadi 1.500.000. Seandainya uangku itu tidak hilang, saya tidak perlu keluar uang lagi guys. Tapi tidak apa-apa, sekarang saya sudah ikhlas. Tapi saya cuma punya pesan untuk kalian-kalian di sana, biarpun mukanya orang itu baik, bicaranya lembut, keluar gata atau gata manta, jangan gampang percaya, karena penipu itu mempunyai 2 muka. 2 muka. Dia bisa baik, tapi bisa juga macodok boleh meneri. Ingat kita, jangan sembarang kita pinjam uang, tak, karena orang itu tidak sama, semua orang tidak sama guys. Mungkin kita berpikir kita bantu dia, di situ saya sambil menangis, telepon dia saya menangis, saya bilang ini saya bantu Ki karena kasihan Kak sama kita, masa tidak ada tanggung jawab untuk kembali uangku, padahal kan di situ saya baik, saya pinjamkan Ki uang karena butuh Ki. Terus kita waktu itu kayak minta tolong sekali mau pinjam uang, dan hari Jumatnya mau diganti, tapi ternyata bohong guys. Itulah penipu. Sampai sini ceritanya guys, terlalu panjang. Sekarang kita bereskan dulu ini barang jualan, kita pisahkan dulu pesanannya orang. Ini adalah oleh-olehnya mama, ini asam dan sini ada kue juga. Pokoknya di sini itu serba kue ya. Semuanya kue. Saya jadi rindu saja dengan mama. Oke, nanti kita bereskan karena ini mau dibagi untuk tetangga-tetangganya kita yang ada di sini di perumahan. Terus ada di kertas juga ini kayaknya. Nah, sekarang sama mau singkirkan ini dulu kan. Tapi kalau ini itu ini salah. Ini untuk dibagikan di tetangga saya, kita dorong. Nah, selesai. Sekarang ini barangnya belum ada yang saya buka, insya Allah besok, karena kamarnya Cimung bakal kita bersihkan terus jadi tempat jualan ini. Semoga lancar ya guys. Ini pesanannya orang. Kita lipat. Terus simpan di kantong. Jadi saya belum sempat beli kantong kresek, jadi sementara kita pakai yang ada saja. Dan di sini sudah banyak barang-barang yang sold out karena memang sudah dipesan dari pas awal saya promosikan, karena saya awal promosi barang jualan itu pas saya masih di kampung, dan banyak yang keep, jadi pas sampai di Sulbar saya sisa bantar guys. Cuma 55.000 saja.
2. Ini juga pesanannya orang, masih sama dengan yang tadi. Tadi sudah ada yang ambil pesanannya. Masih ada juga yang belum ambil. Nanti bakal saya gantung-gantung di kamar supaya lebih gampang dilihat sama orang. Mahal banget sih dia bayar 800 kan. 11 juta semua kasih 5 juta sisa 11.100. Baru ini enggak ini punya kayak harus imbas itu apa enggak laku sih kok. Bisa buka dulu karung mbak ya. Ini 265. Baju ini baju pesta. Ini jumlahnya 535 atau 30 apa sih? 2 lembar. Oh ini. Kita buka yang paling besar. Coba ada hangat dulu guys. Ada mengkas kak semi anunya aja juga asli mana jualnya. Anunya di dalam kamar. Nah, banyak sekali nih kok keluar semua ini. Iyalah. Pintar aja mengikat jadi begini kecilnya. Rusak saja kan ikatnya. Sudah dipoto ya? Kirimkan kak ya. Pak kalau menjual kak pakai apa? Kira mau bermalam kan dah ikut isi tak? Jadi bawa injek panggilnya kos. Apa dia bilang mama pada bermalam ki? Turun ki besok, kamu kayak mengantar loh. Apa semua aja ini ya? Berapa kali itu kan? Ini Vira. Ih, dia suka kayak kamu ini cok. Iya. Ini oh, dari. Kan begitu. Kan kayak Pakai baju dalam. baju dalamnya. Oh iya deh. Apa namanya ini? Nggak bisa nggak ditulis di caknya? Nggak boleh. Maksudnya? Supaya nggak capek-capek ki. Ya toh? Tulis taruh di caknya ya. Aku tulis. Nama harganya di sini. Apa jadi namanya? Sahih. Size. Sahih tadi. Bisa ngetes dia. Ini dari apa ini kayak gini? Tidak ada. Sahih tak ini. Ini sahih. Daster. Yang ini sih. Sahih. Sahino. Mana? Oh ini. Sahino. Ini. Mana sih? Kalau ini kosan rumah di 140. Lumayan. Kita 150, 30. Tidak tahu ini. Oh. Biasanya itu aku dikasih lagi itu. Nah itu. Nah, di sini diskusi Mekah untuk harganya kita mau ambil untung berapa?
kita mau jualnya harga berapa. Di situ saya diskusikan memang dengan suamiku supaya lebih gampang besoknya kalau ada yang bertanya tentang harganya. Tapi karena di sini barangnya terlalu banyak, jadi saya tidak mampu menyelesaikannya hanya dalam 1 malam saja. Jadi kita lanjut besok pagi. Sekarang saya sudah mulai mengantuk, jadi untuk yang sebagian kita kerjakan besok pagi saja karena suamiku juga belum masuk kerja, jadi masih ada yang bantu. Sekarang saya sangat mengantuk guys, saatnya untuk tidur. Kepalaku juga masih agak puyeng, jadi saya memutuskan untuk istirahat.